Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Muhammad Givi F. Givia, MKom. Kami dari kelompok 3 dengan saya Maliatu Fitria akan mempresentasikan mengenai tulisan Brunner pada mata kuliah Desain Pembelajaran. 3 mode representasi Brunner. Yang pertama ada representasi aktif atau berbasis aksi, dimulai dari umur 0 sampai 1 tahun. Ini muncul pertama, dan ini melibatkan pengkodean informasi berbasis tindakan dan menyimpannya di penyimpanan. Misalnya dalam bentuk gerakan sebagai memori otot, bayi bisa saja mengumpulkan hadiah atau mainan. Yang kedua ada representasi ikonik atau berbasis gambar, dimulai dari umur 1 tahun sampai dengan 6 tahun. Disinilah informasi disimpan secara visual dalam bentuk gambar atau gambar mental di dalamnya. Gambar mental di dalam mata pikiran. Untuk beberapa ini sadar, yang lain mengatakan mereka tidak mengalaminya. Ini mungkin menjelaskan mengapa ketika kita mempelajari mata pelajaran baru, seringkali berguna untuk memiliki diagram atau ilustrasi untuk melengkapi informasi verbal. Yang ketiga ada representasi simbolis atau berbasis bahasa, dimulai dari umur 7 tahun ke atas. Ini berkembang terakhir. Disinilah informasi disimpan dalam bentuk kode atau simbol seperti bahasa. Ini adalah bentuk representasi yang paling bisa disesuaikan untuk aksi dan gambar, memiliki hubungan tetap dengan apa yang mereka wakili. Pentingnya bahasa. Bahasa penting untuk meningkatkan kemampuan menghadapi konsep abstrak. Brunner berpendapat bahwa bahasa dapat mengkodekan rangsangan dan dari kendala penampilan untuk memberikan kognisi yang lebih kompleks namun fleksibel. Penggunaan kata-kata dalam membantu pengembangan konsep. Di sini dan sekarang, Brunner memandang bayi sebagai seorang yang cerdas dan pemecah masalah aktif sejak lahir, dengan kemampuan intelektual pada dasarnya mirip dengan orang dewasa yang sudah matang. Implikasi pendidikan. Bagi Brunner, pada tahun 1961, tujuan pendidikan untuk memberikan pengetahuan, melainkan untuk memfasilitasi pemikiran anak dan pemecahan masalah yang kemudian dapat ditransfer ke berbagai situasi. Secara khusus, pendidikan juga harus mengembangkan pemikiran simbolik dalam anak-anak. Brunner dan Vygotsky. Baik Brunner maupun Vygotsky, lingkungan anak, terutama lingkungan sosial, lingkungan lebih dari yang dilakukan Piaget. Keduanya setuju bahwa orang dewasa harus berperan aktif membantu belajar anak. Brunner, seperti Vygotsky, sifat sosial dari pembelajaran mengutip bahwa orang lain harus membantu anak mengembangkan keterampilan melalui proses scaffolding. Istilah perancah pertama kali muncul dalam literatur ketika Wood, Brainer, dan Ross mendeskripsikan bagaimana guru berinteraksi dengan anak prasekolah untuk membantu mereka memecahkan masalah rekonstruksi blok. Brunner dan Piaget. Ada kesamaan antara Piaget dan Brunner, tapi perbedaan penting adalah bahwa mode Brunner tidak terkait dalam hal yang mengandaikan, meskipun satu mode dapat mendominasi dalam penggunaan mereka hidup. Brunner menyatakan bahwa menentukan tingkat perkembangan intelektual adalah sejauh mana di mana anak telah diberi instruksi yang tepat bersama-sama dengan latihan atau pengalaman. Jadi, cara penyajian yang benar dan penjelasan yang tepat akan membantu anak untuk memahami konsep. Biasanya hanya dijangkau oleh orang dewasa. Teorinya, peran pendidikan untuk orang dewasa. Meskipun Brunner mengusulkan perkembangan kognitif, dia tidak melihat sebagai mewakili mode pemikiran terpisah yang berbeda pada titik perkembangan yang berbeda, seperti Piaget. Sebaliknya, ia melihat perkembangan tingkat keterampilan dan teknik kognitif menjadi teknik kognitif orang dewasa yang lebih terintegrasi. Brunner memandang representasi simbolis penting untuk perkembangan kognitif, dan itu bahasa adalah sarana untuk kami, untuk dunia. Dia sangat mementingkan bahasa dalam menentukan perkembangan kognitif. Brunner setuju dengan Piaget. Yang pertama, anak-anak pra-adaptasi untuk belajar. Yang kedua, anak-anak memiliki natural curiosity. Yang ketiga, struktur kognitif. Anak berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat, anak-anak adalah peserta aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada perkembangan kognitif memerlukan akuisisi simbol.
Brunner tidak setuju dengan Piaget. Yang pertama, pengembangan adalah proses berkelanjutan, bukan hal tahapan. Yang kedua, perkembangan language adalah penyebab dari konsekuensi perkembangan kognitif. Yang ketiga, Anda dapat mempercepat perkembangan kognitif, Anda tidak punya untuk menunggu anak siap. Yang keempat, keterlibatan orang dewasa dan lebih banyak pengetahuan peers membuat perbedaan besar. Yang terakhir, ada keterlibatan orang dewasa dan lebih banyak pengetahuan peers membuat perbedaan besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.